Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya Fahma Kolbi Ilmilahi Fauzi akan menyampaikan mengenai pengertian dan aliran-aliran etika serta etika Pancasila. Yang pertama, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang menganutnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, aliran-aliran etika. Aliran etika dibagi menjadi tiga, yaitu etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga adalah etika deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saya Laili Manzilatur Rahma, absen 14. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan mengeluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika member guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi
bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. B. Pentingnya Pancasila sebagai sistematika di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Saya, Nur Hidayatul Mu'alimah, absen 25. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika mempunyai arti nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Ketiga, sumber politis. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Do. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pemilihan umum pada masa Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistematika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.